Halo, perkenalkan saya Kaleb Coyowagito dengan NIM 71210686. Hari ini saya akan mempresentasikan soal studi kasus saya mengenai stack, yaitu dengan judul Wardrobe Using Stack. Nah, jadi studi kasus yang saya angkat kali ini adalah lemari dengan menggunakan stack. Nah, kita ke poin pertama. Apa saja yang biasa kita lakukan dengan lemari pakaian? Pertama, kita bisa melihat pakaian dalam lemari, atau di sini kita namakan view. Kita namakan view. Yang kedua, melihat pakaian di satu section dalam lemari, atau yang kita namakan browse. Yang ketiga, meletakkan pakaian, atau kita namakan add. Dan yang keempat, mengambil pakaian, atau kita namakan pick. Nah, yang pertama, melihat pakaian dalam lemari. Waktu kita buka lemari, kita itu pasti kan bisa lihat apa isi dari lemari kita. Nah, jadi waktu kita mau ambil baju dalam lemari, kita kan buka lemari. Nah, di situ kita bisa lihat apa isi dari lemari kita. Mana baju yang kita ambil, kita udah bisa melihat. Nah, terus yang kedua, untuk browse satu section. Saat kita mencari satu jenis pakaian dalam lemari, kita biasanya hanya berfokus ke dalam satu section saja. Misal, section kaos. Nah, jadi kalau lemari itu kan ada bagian-bagiannya. Kalau saya itu biasanya satu section bagian itu kotak buat naruh satu jenis pakaian. Nah, di sini dalam satu section biasanya berisi satu jenis pakaian. Misal section kaos isinya kaos. Section celana isinya ya celana. Nah, jadi gini. Ini ceritanya lemari nih. Nah, lemari yang saya pakai itu yang modelnya gini. Jadi satu lemari dibagi-bagi jadi beberapa tempat. Sini tempat kosong, 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 kosong. Terus yang ini kita namakan section. Nah, misal urutan kita naruh yang paling atas kemeja, section bawahnya kaos, bawahnya lagi celana pendek, dan bawahnya lagi celana panjang. Terus di dalam section ada apa? Nah, misalnya satu section kemeja. Dalam section kemeja ya isinya kemeja kan. Ada kemeja putih, meja merah, meja hitam, meja lengan panjang, kotak-kotak, batik. Batik kalau saya masuk kemeja. Batik lengan pendek, lengan panjang. Ini punya dua lengan panjangnya. Nah, gitu. Dalam satu section juga kita bisa lihat ini apa yang ada di dalam section tersebut. Terus yang ketiga, menambah pakaian. Kalau kita nambah pakaian, biasanya kan normalnya jadi misal kita udah punya satu tumpukan dalam lemari. Ini misal yang ini nih tumpukan dalam lemari. Kita mau nambah pakaian nih. Biasanya pakaian itu ditaruh di atas ya kan. Gini, taruh atas. Nah, nggak mungkin kita kayak ambil satu di atas, kita taruh bawah. Ya ada sih, cuma jarang itu kan. Biasanya kalau nambah ya kita taruh di atas ya. Nah, terus yang keempat nih, mengambil pakaian. Nah, balik ke yang tadi, yang pertama, waktu kita buka lemari, kita itu kan bisa lihat semua isi dalam lemari. Atau kita misal lihat ke satu section, kita bisa lihat tuh semua yang ada di dalam section tersebut. Tapi kalau kita mau ambil satu pakaian, cara ngambilnya itu kan tetap kita harus ambil satu-satu di atas ya. Baru kita ambil yang kita mau kan, pakaian yang kita mau. Nggak mungkin pakaian itu kita langsung tarik, itu kan rusak, berantakan itu kan. Nggak mungkin jadi. Nah, jadi untuk mengambil pakaian, caranya kita harus mengambil pakaian-pakaian yang di atasnya untuk mengambil pakaian yang kita inginkan. Ini contohnya. Misal di section kemeja nih, kita mau ambil batik lengan pendek. Caranya gimana? Ya, yang dari kemeja putih sampai kemeja kotak-kotak kita angkat dulu.
Terus batik lengan pendek kita ambil. Terus kalau udah dikembaliin. Nah, gitu. Kalau dalam stacknya seperti ini. Misal ini tadi batik itu kan, kita mau ambil kotak yang ini nih. Caranya gimana? Kita pertama bikin stack baru yang kosong, stack temporary. Terus yang atas-atas ini kotak-kotak kita pindahin dulu ke stack satu-satu. Baru kalau udah kita bisa ambil yang ini nih. Ambil, kita dapat nilai dari note yang dari kotak yang kita ambil. Terus kalau udah baru dikembaliin satu-satu. Nah, seperti itu visualisasi dari studi kasus saya. Selanjutnya adalah penjelasan soal source code. Oke, di sini kita masuk ke penjelasan soal source code. Ini di sini kita pakai ini ya, stack dan English. Di sini kita punya kelas lemari. Nah, jadi waktu kelas lemari itu dipanggil, itu dia punya self section, itu pakainya linked list. Nah, section ini kita pakai linked list aja. Jadi pas lemari ini dipakai, dia punya section secara otomatis kebentuk sendiri. Nah, terus di sini kita punya view. View ini untuk lihat isi dari lemari semuanya. Caranya kita bikin string kosong dulu, terus helper taruh di head. Nah, terus ini helper non ini apa kita cari selama helper itu masih ada, result ini kita tambahi helper data. Helper data itu apa? Yaitu nama section. Kita enter. Nah, terus ini for i dalam helper storage. Nah, helper itu kan linked list. Dalam double linked list ini saya nambahin namanya storage stack. Jadi di dalam linked list itu ada stacknya. Stacknya ini yaitu baju-bajunya. Terus kita print dari terbalik karena saya pakai topnya itu index terakhir. Ini kita stacknya pakai list. Terus baru kita masukin ke result. Jangan lupa di next helpernya. Terus yang kedua ada method browse. Di sini kita butuh parameter section untuk biar tahu mana section yang kita mau lihat isinya. Ini misal ini ada helper, kita taruh di head. Terus selama helper datanya yaitu nama section tidak sama dengan section yang kita tuju, kita next terus helpernya. Nah, kita bikin result helper data ini untuk ngeprint ininya sectionnya. Terus for i in helper storage list ini kita kan tadi stacknya itu kan pakai list, kita print terbalik dari urutan terakhir, baru kita masukin ke result. Nah, di sini nggak nge-return apa-apa, kita langsung print aja. Terus pick itu ngambil ada parameter clothes sama section. Clothes ini nama pakaian yang mau kita ambil. Terus section ini ya sectionnya. Lagi kita butuh helper, kita taruh di head. Terus selama helper datanya nama seksinya itu enggak sama dengan section, kita next terus helpernya. Nah, di sini nih temporary stack yang kayak di PowerPoint tadi. Selama helper topnya ini di section itu tidak sama dengan clothes. Nah, di sini ada jenis ini kayak ini nih. Nah, ini nih aslinya itu kayak data gitu. Jadi di sini
setiap node-nya itu saya kasih nama clothes. Dia punya jenis itu nama pakaiannya, dan section itu section dimana kita naruh pakaiannya. Selama jenisnya itu tidak sama dengan clothes, kita pop, kita bikin variabel baru pop temp supaya kita bisa ngepop dari stack. Nah, terus kita push ke ini nih, temporary stack ini dan sectionnya kita butuh. Terus hasil itu ini kan pakai while kan, jadi selama kondisi itu belum memenuhi, kita masih push, kita ngepop terus dan kita push ke temporary stack. Kalau udah, kita bikin variable result, yaitu kita pop helper storage-nya. Kita pop yang paling atas kan. Udah dapet nih hasilnya. Terus selama kita kembaliin kan, selama size dari temporary stack itu belum 0, kita bikin variabel lagi pop temp untuk ngepop yang ada di stack temporary. Terus di sectionnya kita kembalikan, kita push pop temp jenis, dan kita butuh jenis dan sectionnya. Nah, di sini fungsinya itu, metodenya itu kita return jenisnya aja, jenis pakaian, karena yang kita butuhin cuma jenisnya. Metode yang keempat itu ada add atau nambah. Nah, di sini juga kita butuh clothes dan section. Clothes ini untuk jenis pakaian dan section itu untuk dimana kita naruh pakaiannya. Helper kita taruh helper di head. Kita cari ininya, sectionnya dulu. Selama belum memenuhi ini, while helper tidak sama dengan selama masih memenuhi berarti kan kita next helpernya. Terus terakhir kita push ke section. Nah, gitu penjelasan singkat soal source code yang saya bikin. Kita ke study kasus. Oke, di sini kita punya lemari, kita bikin dulu. Ini objeknya lemari. Nah, kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu isi dari lemari. Nah, ini kita udah punya section-sectionnya. Ada section kemeja, kaos, celana pendek, dan celana panjang. Kita misal coba tambahin kaos. Lemari add. Ini kita kasih nama kaos merah, taruh kaos merah di section kaos. Sectionnya kan kaos kan. Iya. Nah, kita coba dulu. Harusnya di bawah kaos ini kita udah punya kaos merah. Kita coba. Nah, kan kelihatan kan ada kaos merah. Nah, terus kita coba browse. Kita coba lihat di kaosnya aja. Terus sectionnya apa? Kaos. Kita panggil. Nah, di section kaos kelihatan kita punya kaos merah. Kita coba lagi, misal ini aku punya ini sih, tapi kayaknya sih kurang, ini tambahin. Ini kita add terus, kita taruh lagi deh, lemari apa ya, batik kembang-kembang, yang nggak usah lah, batik aja gitu. Kita taruh di kemeja. Nama seksinya kan ada kemeja. Terus lemari celana panjang udah, kaos udah, kemeja udah.
celana pendek udah. Jadi kita coba tambah satu lagi, color Spiderman. Taruh di celana pendek. Kita coba run. Nah, ini lemari kita nih udah punya paling atas. Jadi yang terakhir dimasukin kan batik yang di meja. Di sini juga kita punya kaos, celana pendek ada, celana panjang ada. Ini yang baju-baju nih tak tandain pakai ini biar bagus lah. Yang section yang ini. Terus kita coba main-main. Ini misal kita mau naruh nih, kita bisa sih misal kita naruh color di section kemeja. Sekarang coba. Nah, bisa nih ada color di dalam section kemeja, tapi kan aku nggak boleh. Jadi misal kita ambil color jadi kita taruh di kemeja. Kita add ke ini kan return kan, jadi gini aja nih, lemari add color ke celana pendek. Ini harusnya colornya udah pindah ke sini, ke atasnya Spiderman. Tuh kan pindah kan, ini sini udah hilang. Nice. Terus misal kita ini udah dihapus aja nggak apa. Misal nih mau pengen kondangan pakai batik pakainya apa ya? Nah kita taruh ini aja deh di sini. Celana panjang kain, section celana panjang. Nah, ceritanya saya mau kondangan, pakai batik, celananya celana kain. Nah, gimana ngambilnya? Kita tinggal ambil aja lemari pick ke celana kain, celana panjang kain. Gimana? Section celana panjang. Terus kita ambil batik di section meja. Nah, harusnya yang tadinya kayak gini batiknya itu hilang. Ini nih ini dulu. Kita lihat lemarinya lagi dulu aja. Nah, udah ada batik dan ada celana panjang kain. Nah, kalau ini kita panggil, harusnya di sini celana panjang kainnya hilang, tapi yang di atas nih masih nih. Begitu pula yang di sini batiknya hilang, tapi yang di bawah-bawahnya masih. Kita coba panggil. Belum di save. Kita coba panggil. Nah, batiknya hilang, celana panjang kainnya juga hilang. Itu. Oke, mungkin sekian aja penjelasan saya soal studi kasus lemari dengan menggunakan stack. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.